Banyak yang sangat rohani, namun ada yang fokus juga pada hal-hal yang bersifat sosial. Bahkan, saudara, ada yang membenci salah satunya. Entahkah itu hal yang rohani ataupun hal yang bersifat sosial. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan belajar dari Kitab Ulangan pasal yang ke-10 dan yang ke-11 dengan tema Iman Horizontal dan Vertikal. Tahukah Anda cara mengenali seorang mistikus? Tahukah Anda apa itu humanis? Dalam perjalanan iman, kita akan pergi kemana saja dan setiap orang punya sesuatu untuk diperjuangkan. Bagaimana kita bisa tetap berharap pada surga tanpa terputus dari dunia? Mari kita belajar pada bagian ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga saudara dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama dengan keluarga ya. Selalu jaga hubungan dengan keluarga, suami istri, dengan orang tua, dengan anak. Jadi kita harus bersama-sama melayani Tuhan. Dan kita masih belajar dari kitab Ulangan dan kita tahu bahwa kitab Ulangan ini ya, sekali lagi saya ulangi, itu membahas tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Dan kita juga sudah membahas tema antara berkat dan kesengsaraan. Dan kita akan lanjut sekarang ya dari kitab Ulangan. Ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan bagaimana Tuhan memiliki rencana-rencana di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, mari buka Ulangan. Kita akan belajar saat ini dari Ulangan pasal 10 dan yang ke-11. Tentu kita mulai dari pasal yang ke-10. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku, dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang diucapkan Tuhan kepadaku di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kita sekarang membahas lagi loh-loh yang di dalamnya itu dituliskan hukum Taurat. Dan perlu kita ingat bahwa loh pertama diperintahkan oleh Allah dan dibuat, itu kita tahu ya, dihancurkan. Masih ingat ya? Ya ini kan karena melihat saat itu ada peristiwa lembu sapi ya, atau lembu emas. Jadi umat saat itu menyembah apa yang mereka buat dan mengatakan bahwa oh inilah yang memimpin saya keluar dari Mesir, dari perbudakan. Nah, Musa marah, dihancurkan itu. Tetapi akhirnya Tuhan minta itu dibuat lagi supaya 10 perintah Allah itu dituliskan lagi, dan ini menjadi inti perjanjian antara Allah dan Israel. Ini menjadi inti dari semua etika. Jadi bagaimana Allah membimbing umatnya di dalam mereka hidup, baik relasi dengan Allah maupun relasi dengan sesama. Nah, kemudian 2 loh batu ini yang sudah dituliskan 10 hukum Tuhan, itu kemudian diletakkan di tabut perjanjian. Dan kemudian disimpan di kemah suci, itu tepatnya di ruang Maha Kudus atau tempat Maha Kudus. Dan kita tahu saudara bahwa kita melihat ada relasi, etika itu didasarkan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita melihat yang namanya kita berelasi dengan Tuhan itu dimulai dari Tuhan dan Tuhan menjangkau manusia.
Kemudian kita perhatikan juga sekarang masuk di bagian selanjutnya di ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia mengikuti program Jalan 66 ini. Kita melihat di sini, saudara, ada satu fokus yang Tuhan ingin agar bangsa ini melihat. Apa itu? Loh batu yang dituliskan 10 perintah Tuhan. Mereka diingatkan agar mereka takut akan Tuhan, agar mereka menyembah-Nya, dan diingatkan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Ya, ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Ada penekanan terkait dengan iman. Ada penekanan terkait dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Hal-hal yang bersifat spiritualitas terkait dengan ibadah, ketaatan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan diingatkan kepada mereka agar mereka apa? Takut akan Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita bicara mengenai ibadah, ibadah itu berarti kita bicara bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki rasa kagum, rasa sesuatu yang luar biasa karena kita menyembah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang besar melampaui Allah-Allah. Allah yang berdaulat di atas segala Allah. Dan Allah yang sama, ini adalah Allah yang tidak pilih kasih. Dan Allah ini juga tidak menerima suap. Jadi dikasih suap sesuatu, ini loh saya berbuat baik, ini saya akan kasih perpuluhan banyak-banyak, tolonglah berkati saya. Tidak. Allah ini adalah Allah yang adil. Ya. Jadi Tuhan mau agar kita hidup menyenangkan Tuhan terkait dengan bagaimana sikap hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Allah itu, ingat saudara, Allah nggak pilih kasih. Allah nggak menerima suap. Jadi seperti ini ya, Tuhan yang kita sembah. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu seperti kita. Kita kadang-kadang like and dislike. Tetapi Tuhan itu benar-benar adil. Coba perhatikan ayat 18. Yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Perhatikan saudara, ada keadilan di tengah-tengah belas kasihan yang dinyatakan. Ada kepekaan terkait dengan penderitaan kaum yang lemah, orang asing, yatim piatu, janda, ini dianggap sebagai orang-orang yang lemah. Kita harus mengasihi mereka. Karena inilah sesuatu yang Tuhan inginkan, kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, ada bagian lain juga di kitab Ulangan ini, itu bicara bagaimana Tuhan juga menentang yang namanya paganisme, penyembahan kepada Allah-Allah lain. Yang saat itu
sangat-sangat mendominasi tanah Kanaan. Dan kita tahu bahwa Allah memerintahkan orang Israel untuk membasmi orang-orang ini. Ya, ini kan bukan bersikap rasis, bukan seperti itu. Ini bukan sesuatu yang karena dia ini berbeda saya habisi, bukan. Karena Tuhan mau agar jangan sampai bangsa ini nanti akan ikut dengan gaya hidup mereka. Dan perhatikanlah, Kitab Suci juga menekankan, kasihilah orang-orang asing karena kamu sendiri adalah orang asing di Mesir. Kadang-kadang kita tahu, saudara, orang asing itu selalu dirugikan. Mereka kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa setempat, dan tentunya ya keadaan ini kurang menguntungkan. Ya, mereka bisa menjadi mangsa yang empuk ya bagi orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang merasa berkuasa. Itu bisa mengeksploitasi kaum lemah. Jadi spiritualitas kita itu kita lihat di dalam kitab Ulangan. Kita harus memiliki hubungan yang sangat-sangat baik dengan Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Bagaimana kita menghargai, menghormati Dia? Dia adalah satu-satunya Allah. Ya, sikap penyembahan kita juga harus didasarkan kepada etika yang benar, yang di dalamnya kita melaksanakan yang namanya keadilan. Dan kita harus peka dan menjangkau mereka-mereka yang kurang beruntung, mereka yang lemah. Dan saudara, itu beberapa bagian yang kita pelajari dari pasal 10. Dan sekarang mari coba kita lihat ke pasal 11 ya. Sudah bisa lihat Alkitab saudara? Silakan dilihat di pasal 11, dan tentunya di pasal 11 saya memberikan sedikit penekanan di sini, bahwa Allah menuntut ketaatan sebagai manifestasi penyembahan kepada Tuhan. Jadi menyembah Tuhan, tetapi jangan lupa ada ketaatan di dalamnya. Dan kita lihat juga kalau perhatikan di akhir pasal yang ke-11, itu ditandai dengan 3 aspek yang sangat jelas, yaitu apa? Ibadah yang benar dan jujur. Ya, saya ulangi lagi, ibadah yang benar dan jujur. Ketaatan yang ditandai oleh etika, serta sikap belas kasihan dan kepekaan terhadap mereka yang menderita. Ya. Dan juga ada perjanjian dengan Allah. Ini harus membuat kita ini menjadi orang yang memiliki hidup yang lebih baik lagi. Kitab Suci, saudara, bahkan menyajikan kata-kata yang sangat keras. Kalau kita perhatikan di bagian akhir dari pasal yang ke-11, di ayat 22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ini boleh dikatakan perluasan dari tanah Kanaan ya. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapimu. Kemudian perhatikan ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Saudara, bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, ya, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kami ini sebenarnya lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Wow, sangat-sangat luar biasa dan lengkap sebelum mereka memasuki negeri perjanjian.
agar mereka mengikuti satu-satunya Tuhan yang benar dan hanya kepada Dia harusnya penyembahan itu diberikan dengan dilandasi yang namanya keadilan dan juga belas kasihan. Dan diingatkan agar jangan sampai mengikuti cara-cara hidup bangsa yang akan dituju itu, ya bangsa Kanaan. Karena mereka melakukan yang namanya ketidakadilan, penindasan, bahkan mereka tidak berperi kemanusiaan. Jadi ini poin-poin yang diungkapkan di kedua pasal ini agar kita mengingatnya, agar kita tetap memiliki spiritualitas sejati yang menyenangkan Allah. Dan harus ada yang namanya garis horizontal maupun vertikal harus selaras. Bagaimana kita menyembah Tuhan dan bagaimana kita juga mengasihi sesama kita. Kasihilah Allah, kasihilah Tuhan, jadilah jujur, benar, dan penuh dengan belas kasihan. Baiklah, sekarang saatnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes dari bahan ulangan pasal yang ke-10 dan yang ke-11. Pada pasal yang ke-10, pada ayat yang ke-16, pertanyaannya adalah, sunatlah hatimu atau setialah dari hati. Ya, ini ada satu ungkapan yang penting ya, sunatlah hatimu. Jadi ketika bicara mengenai sunatlah hatimu, ini bukan berarti bahwa hati kita yang harus disunat, hati kita dicari di mana bagian-bagian yang harus diperbaiki, bukan begitu. Tapi intinya kesetiaan itu sebenarnya bersumber dari hati. Jadi itulah maksudnya. Benar Pak Yohanes, dan tema pelajaran hari ini adalah iman horizontal dan vertikal. Pak Yohanes sudah membahasnya, dan apakah ini kenyataan yang saat ini terjadi? Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan? Ya, ini pertanyaan yang saya kira relevan ya dengan kita saat ini. Dan kita tahu juga bahwa apa yang kita temukan ada sesuatu yang ya terpolarisasi begitu ya dalam kekristenan. Ada orang-orang yang begitu rohani, sekali dia hanya berpikir hal-hal yang spiritual, tetapi dia melupakan hal-hal yang terkait dengan sosial, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana beretika, bagaimana menunjukkan belas kasihan, menunjukkan keadilan kepada orang lain. Karena berpikir, ya saya hanya berpikir hubungan saya dengan Tuhan. Dan tentunya kita diingatkan kita nggak boleh menekankan hanya salah satu saja. Ini yang dimaksud dengan bagaimana kita harus saling melengkapi. Kita bicara mengenai hakikat hubungan kita dengan Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang benar-benar benar hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita juga harus menunjukkan itu bagaimana kita menunjukkan iman kita melalui kebajikan-kebajikan yang kita boleh sampaikan kepada sesama kita. Jangan kita terpolarisasi. Saya pokoknya rohani, yang sosial ada urusan yang tidak. Antara rohani dan sosial itu harus berdampingan karena kita sama-sama melayani Tuhan dan melayani sesama. Tidak ada dikotomi di sini. Ya, tidak boleh ya. Ini kan bisa mirip seperti trikotomi, polikotomi. Ya, ini memang cukup rumit ya. Berbagai departemen keyakinan. Ya mungkin seperti itu Pak Odi. Dan ada satu pertanyaan lagi yang saya sampaikan di sini adalah di ayat yang ke-26 pasal yang ke-11 kitab Ulangan. Mengapa kita memiliki berkat dan kutukan di sini? Apakah ini masih berlaku di dunia kita? Apakah ini berisiko? Dan maksud saya, semua orang tentu ingin diberkati, tetapi kita tidak boleh melupakan sisi lain dari kutukan. Apakah ini masih terjadi saat ini? Ya, kadang-kadang kita harus ingat ya, ini yang disebut dengan sesuatu yang diperhadapkan kepada kita itu terkait dengan berkat dan juga terkait dengan kutuk. Dan tentunya manusia tidak boleh melupakan itu. Bila kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan selalu serius di sini. Dia adalah penguasa tertinggi. Dan kita ini adalah pengikutnya. Kita adalah hamba-hambanya. Ya, kita harus setia kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak setia kepada Tuhan, ya Tuhan bilang ya kamu akan kena sesuatu begitu loh. Kamu akan kena masalah. Karena ingat, ini perjanjian, ini bicara mengenai kontrak. Kalau ada di salah satu pihak yang melanggar kontrak itu, pasti dia juga akan menanggung akibatnya. Kira-kira seperti itu. Melakukan segalanya dengan benar. Ya, benar.
Jadi kita akan diberkati ketika kita mentaati, dan kita akan bermasalah ketika kita melanggar perintah-perintah, klausul-klausul begitu yang sudah ditetapkan. Makanya kalau kita perhatikan juga nanti di pasal 28, itu ada namanya Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Dan ini berarti bahwa diingatkan kepada mereka bahwa hidup ini bisa mendatangkan berkat bagi kita, atau hidup ini juga bisa mendatangkan kutukan bagi kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, karena ini kita kan terikat dengan namanya perjanjian. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, itu berkat. Tetapi juga ingat ya, berkat juga jangan berpikir tidak ada masalah. Kadang-kadang kesengsaraan, kesulitan, ya itu juga berkat daripada Tuhan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, itu dijamin oleh Tuhan bahwa engkau tidak namanya mengalami hukuman yang bersifat kekal. Jadi kalau dalam hidup ini kadang-kadang terjadi dinamika ya. Kita bisa mengalami kesulitan, kesukaran. Jangan merasa, saya sedang dikutuk oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan sedang memimpin, mendisiplin kita. Jangan sampai kita nanti masuk pada hukuman yang kekal. Kutukan abadi. Ya, itu kita akan menghadapi risikonya. Namun harus kita hati-hati, jangan sampai kita beralih dari apa yang Tuhan sudah tetapkan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita membaca kitab Ulangan. Tetapi kita diingatkan agar kita menerapkan apa yang kita baca ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu penting bagi kita memiliki namanya akal sehat dan pemahaman terkait dengan konteks ini terlebih dahulu. Atau kalau tidak, tak lama lagi kita akan melayani Tuhan karena takut atau dikutuk. Iya, seperti itu. Makanya kadang-kadang kita berpikir, ya jangan sampai saya dikutuk. Aku akan melakukan ini dan itu. Ini kan kita menjadi legalis begitu. Saya takut ini. Kalau nggak begini nanti saya akan begini. Nah itu juga harus hati-hati dalam hidup kita. Nah, untuk mengakhiri pembahasan ini, saya memiliki satu pertanyaan terakhir di ayat yang ke-24 yang berbunyi, "Setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu." Apa artinya ini dan apakah ini berarti Israel berhak atas seluruh wilayah yang kita ketahui saat ini? Hal ini nampaknya menjadi motivasi terjadinya peperangan dan pertempuran saat ini. Ya ini tentunya pertanyaan yang sangat sensitif ya. Kita harus hati-hati ketika melihat ini. Tetapi kita mempunyai 4 bagian di perjanjian lama. Kita ada kitab Kejadian, lalu kita juga ada kitab Yesua. Itu membahas tentang perluasan tanah yang diberikan Allah kepada Israel dalam perjanjian dengan Abraham. Lalu apa yang kita perhatikan di sini? Ya, ada batas-batas wilayah yang agak tidak jelas dan kurang tepat. Misalnya ayat ini membahas Lebanon yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Kita tidak memiliki detail tentang perluasan Lebanon, enggak ya seperti itu. Bagian utama di sini bahkan mengatakan dalam bahasa Ibrani dari Lebanon ini. Wah, kesannya di sini ini beberapa ahli, beberapa penulis ini berbincang dari puncak gunung memandang ke bawah ke Lebanon. Yang berarti Lebanon berada di bawahnya. Ya kemungkinan ini sangat besar karena kita tahu ada kekaisaran yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Daud dan Salomo. Nah, Lebanon tidak termasuk dalam wilayah tersebut. Nah, saat ini kendali Israel atas wilayah Lebanon tidak mencakup daratan utama Lebanon seperti kota-kota di Biblos dan Tirus yang terletak di utara. Nah, perluasan wilayah itu jauh melampaui wilayah Israel saat ini, membentang dari Mediterania hingga ke awal Sinai di Mesir, hingga ke Sungai Efrat, hingga ke wilayah Suriah. Ke timur. Ya, tepat sekali ke timur, ke utara. Jadi sebenarnya ke timur laut. Nah, ukuran tanah ini telah terpenuhi pada zaman Daud dan Sulaiman. Jadi, pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan di sini adalah apakah batas-batas tanah ini hanya mencakup keadaan pada zaman Alkitab ketika janji perluasan telah digenapi, atau apakah seharusnya masih seperti ini sampai sekarang? Ya, semua ini sangat terbuka untuk penafsiran Alkitab. Nah, banyak pakar itu berpendapat bahwa karena Allah telah menetapkan perjanjian ini, tanah ini harus diberikan kepada Israel selamanya. Dan ini harus digenapi. Dan beberapa pakar eskatologi memahami
ini akan terjadi di kemudian hari pada masa milenium. Jadi kenyataannya dalam kitab suci itu sendiri kita nggak bisa mendefinisikannya. Nah, kita nggak bisa 100% yakin yang namanya perluasan wilayah, misalnya wilayah yang menuju Sungai Efrat dapat mencakup beberapa tempat berbeda ya. Kita nggak bisa sepenuhnya yakin apakah ini telah terpenuhi, dan oleh karena itu tidak ada hubungannya dengan zaman kita saat ini. Dan masih ada ya detail lain yang perlu kita lihat di sini, yang melihat bagaimana Israel saat ini dan dihubungkan dengan masa lampau begitu ya. Nah, berbagai aliran teologi ini memiliki pendapat yang berbeda-beda di bagian ini. Satu hal yang pasti, ya Allah tidak mendukung perang itu ya, atau kekerasan apapun. Allah nggak mau menghendaki itu. Jadi kita harus menggunakan ayat ini bukan untuk hal-hal yang kalau begitu saya bisa mengambil ini dengan perang. Ini kan ditulis di Alkitab, ya tidak seperti itu. Tetapi itu kan pada zamannya. Dan kita lihat bagaimana saat zaman Daud itu sudah terpenuhi semua saat itu. Dan kita nggak bisa pakai dasar itu kemudian kita bilang, wah ini batas-batasnya. Ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan pada akhirnya menimbulkan masalah juga di masa kini. Benar Pak Yones, kita membaca Alkitab dan belajar lebih banyak lagi. Bagi para pendengar, tetaplah untuk bersama dengan kami dan kita akan melihat kesimpulan yang akan disampaikan. Saudara, setelah kita mempelajari Ulangan pasal 10 dan 11, kita membahas tentang iman yang horizontal dan vertikal. Saudara, spiritualitas sejati adalah sesuatu yang harus lengkap. Banyak orang hanya menekankan pada bagian tertentu saja. Ada yang bicara mengenai hanya hal rohani saja, tetapi ada juga yang hanya bicara mengenai hal sosial. Ya, kita nggak boleh menyepelekan salah satunya. Semua harus saling melengkapi. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, seharusnya etika kita dengan sesama juga harus baik. Bicara mengenai keadilan, bicara mengenai belas kasihan. Jangan sampai kita berada dalam masyarakat, kita hanya menekankan satu bagian saja dan melupakan yang lainnya. Karena spiritualitas yang sejati itu selalu bersifat komprehensif dan holistik di berbagai bidang kehidupan kita. Terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.